Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dengan NIM D1B1171152. Kali ini saya sedang berada di lokasi praktikum mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada lahan suboptimal. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum yang pertama tentang identifikasi lahan suboptimal. Nah, untuk lokasinya yaitu di Nanga-Nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung menuju ke lokasi pengamatan yang pertama. Sudah berada di lokasi pengamatan yang pertama. Nah, setelah saya melakukan pengamatan, maka saya dapat melihat bahwa karakteristik pada lahan yang pertama ini yaitu lahan kering beriklim-kering. Di mana lahan kering beriklim-kering adalah hamparan lahan yang tidak ada tergenang air pada sebagian besar waktu selama setahun maupun pada jangka waktu tertentu. Nah, umumnya pada lahan ini yaitu memiliki C organik yang rendah, terus unsur hara NPK-nya juga rendah, dan curah hujannya yang rendah juga. Nah, untuk ciri fisik di lapangannya yaitu tekstur tanahnya agak keras, terus berwarna coklat, dan memiliki pH 6,5 sampai 7,0. Nah, untuk topografinya sendiri yaitu datar. Bisa kita lihat dari hamparan lahannya. Nah, selanjutnya untuk vegetasi dominan yang ada pada lahan kering beriklim kering ini yaitu gulma dalam famili Grasses dan Musa Calopogonium. Oke, selanjutnya untuk tanaman yang direkomendasikan pada lahan kering beriklim kering ini yaitu tanaman cabai Capsicum annum. Seperti yang kita lihat bahwa sekarang petani sedang melakukan penanaman proses budidaya tanaman cabai. Langsung lanjut. Nah, untuk teknologi pengelolaan yang disarankan yaitu dapat dilakukan dengan pembuatan bedengan, pemberian unsur hara NPK, dan juga dengan penggunaan mulsa organik dan juga anorganik. Nah, sekarang saya sudah berada di lokasi pengamatan yang kedua. Nah, untuk karakteristik di lahan yang kedua ini memiliki 3 tipe lahan. Nah, untuk yang pertama yaitu lahan kering masam, di mana lahan kering masam adalah lahan yang memiliki nilai pH yang rendah serta pelapukan dan pencuciannya terjadi sangat intensif. Nah, untuk ciri fisiknya sendiri yaitu warna tanahnya agak kecoklatan, terus tekstur tanahnya dominan pasir dan memiliki pH kurang dari 5. Nah, untuk vegetasi dominan yang terdapat pada lahan kering masam ini yaitu gulma menjalar, gulma komba-komba atau Eupatorium odoratum, dan Ageratum conisoides. Nah, untuk tanaman yang direkomendasikan pada lahan kering masam ini yaitu tanaman kedelai atau Glycine Max dan tanaman pisang Musa Pardusia KL. Nah, untuk teknik pengelolaan yang disarankan yaitu dapat dilakukan dengan pemberian amelioran, pemberian kapur, serta dapat dilakukan pengapuran. Nah, seperti yang kita ketahui adalah pengapuran adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi sifat tanah yang sangat masam. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pengamatan yang tipe lahan yang kedua yaitu memiliki karakteristik lahan rawa lebak, di mana lahan rawa lebak yaitu hamparan lahan yang pada periode tertentu tergenang oleh air minimal 1 bulan. Nah, untuk ciri fisik di lapangan yaitu warna tanahnya coklat, terus teksturnya liat berdebu, dan juga memiliki pH 6,5 sampai 7,0. Nah, untuk vegetasi dominan yang terdapat pada lahan rawa lebak ini yaitu gulma menjalar dan gulma berdaun lebar. Nah, untuk tanaman yang direkomendasikan pada lahan rawa lebak ini yaitu tanaman kangkung dan juga tanaman padi sawah. Nah, untuk teknologi pengelolaan yang disarankan yaitu dengan dilakukan pembuatan drainase atau saluran air. Untuk tipe lahan yang ketiga di lokasi kedua ini yaitu lahan kering beriklim kering, di mana
ciri fisiknya yaitu memiliki pH antara 6,5 sampai 7,0. Warna tanah topsoilnya yaitu hitam dan agak keputihan, dan juga memiliki topografi yang datar serta pelapukannya kurang intensif. Nah, untuk vegetasi yang dominan pada lahan kering beriklim kering ini yaitu tumbuhan alang-alang, Imperata cylindrica L, dan juga komba-komba, Eupatorium odoratum. Nah, untuk tanaman yang direkomendasikan pada lahan kering beriklim kering ini yaitu tanaman jambu mete atau Anacardium occidental, ubi kayu Manihot esculenta, dan juga pisang Musa paradisiaca. Nah, untuk teknologi pengelolaan yang disarankan yaitu dapat dilakukan dengan penggunaan traktor, pembuatan bedengan, pemberian pupuk organik, dan juga penggunaan mulsa baik itu organik maupun anorganik. Nah, sekarang saya sudah berada di lokasi ketiga pengamatan pada praktikum kali ini. Nah, untuk di lokasi ini terdapat dua tipe lahan. Nah, untuk karakteristik yang pertama yaitu lahan rawa lebak, di mana ciri fisiknya tentunya memiliki pH antara 6,5 sampai 7,0. Warna tanahnya agak kecoklatan dan juga agak putih, dan serta memiliki topografi yang relatif cekung. Untuk tanaman yang direkomendasikan pada lahan rawa lebak ini yaitu tanaman kangkung dan juga padi sawah. Untuk teknik pengelolaan yang disarankan tentunya dengan pembuatan drainase atau pembuangan saluran air, dan juga dengan pemberian pupuk urea. Nah, untuk karakteristik yang kedua yaitu lahan kering beriklim kering, di mana memiliki pH 6,5 sampai 7,0. Warna tanahnya topsoilnya yaitu hitam agak putih dan juga memiliki tekstur yang keras. Nah, untuk vegetasi yang dominan pada lahan kering beriklim kering ini yaitu jenis rumput teki atau Cyperus rotundus. Nah, untuk tanaman yang direkomendasikan pada lahan kering beriklim kering ini yaitu tanaman cabai Capsicum annum dan juga tomat Lycopersicum esculentum Mill. Nah, untuk teknik pengelolaannya sendiri yaitu dapat dilakukan dengan pemberian pupuk organik, penggunaan traktor, pembuatan bedengan. Nah, untuk di lahan kering beriklim kering ini seperti yang dapat kita lihat bahwa topografinya yaitu sedikit berlereng, maka teknik yang disarankan juga dapat dilakukan dengan pembuatan atau sistem terasering. Nah, finally kita sudah berada di lokasi pengamatan yang terakhir. Di sini juga terdapat 3 tipe lahan. Nah, untuk tipe lahan yang pertama yaitu lahan kering beriklim kering, di mana tentunya saja memiliki ciri fisik di lapangannya yaitu dengan pH 6,5 sampai 7,0. Tekstur tanahnya agak keras dan juga memiliki warna tanah topsoilnya yaitu hitam agak putih. Nah, untuk vegetasi dominan yang terdapat pada lahan kering beriklim kering ini yaitu tumbuhan alang-alang. Nah, untuk tanaman yang direkomendasikan pada lahan kering beriklim kering ini yaitu dapat dilakukan penanaman tanaman kacang tanah atau Araceae hypogea L. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanaman kacang tanah identik dengan adanya bakteri Rhizobium atau bintil akar. Dan juga kita ketahui bersama bahwa tumbuhan alang-alang dapat memacu adanya pertumbuhan bakteri Rhizobium. Nah, untuk teknik pengelolaan yang disarankan pada lahan kering beriklim kering ini yaitu dapat dilakukan dengan penggunaan traktor, pembuatan bedengan, dan juga pemberian pupuk NPK. Nah, untuk tipe yang kedua yaitu memiliki karakteristik lahan rawa lebak. Seperti yang kita ketahui bersama lagi bahwa lahan rawa lebak adalah hamparan lahan yang tergenang air minimal 1 bulan. Nah, untuk ciri fisiknya di lapangan yaitu memiliki tekstur tanah yang agak keras, liat berdebu. Nah, untuk warna tanahnya yaitu coklat agak putih, dan untuk pH-nya sendiri tentunya memiliki 6,5 sampai 7,0. Untuk untuk vegetasi yang dominan pada lahan rawa lebak ini yaitu tumbuhan pakis. Nah, untuk tanaman yang direkomendasikan pada lahan rawa lebak ini yaitu tanaman padi sawah atau Oryza sativa L.
Nah, untuk teknik pengelolaan yang disarankan yaitu dapat dilakukan dengan pemberian amelioran, dan juga pembuatan drainase atau pembuangan saluran air. Untuk tipe lahan yang ketiga yaitu lahan kering masam, di mana lahan kering masam juga merupakan lahan yang memiliki nilai pH yang rendah. Baiklah, untuk ciri fisik di lapangan yaitu warna tanahnya yaitu agak coklat dan agak putih, juga memiliki tekstur yang juga memiliki tekstur yang dominan pasir serta memiliki pH kurang dari 5. Untuk vegetasi yang dominan pada lahan kering masam ini yaitu tumbuhan pakis dan juga gulma dalam famili grasses. Nah, untuk tanaman yang direkomendasikan pada lahan kering masam ini yaitu tanaman cabai Capsicum annum dan juga tanaman kedelai atau Glycine Max. Nah, untuk teknik pengelolaan sendiri yaitu dapat dilakukan dengan pemberian amelioran dan juga pengapuran. Seperti yang kita ketahui lagi bersama bahwa pengapuran adalah cara yang paling efektif untuk tanah yang bersifat masam atau yang sifatnya sangat masam. Baiklah, itulah tadi hasil identifikasi lahan suboptimal yang telah saya lakukan di 4 lahan di lokasi yang berbeda. Untuk itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.